Pernahkah kau merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat namun begitu dekat? Pernahkah kau berjalan di antara sunyi dan merasa hening itu sedang menghakimimu? Bagaimana jika yang kita sebut legenda hanyalah kebenaran yang sengaja dilupakan? Dan bagaimana jika rahasia itu bernafas, menunggu waktu untuk ditemukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Sunyi, tempat kisah lama kembali berbicara. Jika hatimu terpanggil oleh cerita yang dalam dan bermakna, dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena setiap kisah yang kau dengar di sini bukan sekadar dongeng, melainkan cermin yang mungkin sedang menatap dirimu sendiri. Malam turun tanpa suara. Kabut menggantung rendah di atas lembah tua. Desa itu berdiri dalam keheningan yang terlalu rapi untuk disebut damai. Angin berhenti berdesir seolah menahan napas. Daun tidak bergerak. Burung tidak bersuara. Bahkan anjing penjaga memilih berdiam diri. Orang-orang menyebutnya Lodaya, nama yang tak pernah diucapkan dengan lantang, nama yang lebih sering disimpan di balik gumaman doa, atau diselipkan dalam peringatan kepada anak-anak kecil. Lodaya bukan sekadar harimau, ia bukan sekadar bayangan belang di antara pepohonan. Ia adalah penjaga. Ia adalah saksi. Ia adalah sesuatu yang tidak bisa dibunuh karena tidak sepenuhnya hidup. Di batas hutan tua berdiri pohon kiara raksasa. Akarnya menjulur seperti tangan-tangan rentah, kulit batangnya retak seperti wajah waktu. Di sanalah jejak pertama sering ditemukan, jejak besar, dalam, dan hangat. Tidak ada yang pernah melihatnya dengan jelas, namun semua yakin ia ada, sebab setiap keserakahan selalu diikuti hilangnya seseorang, setiap kebohongan besar selalu dibayar dengan kehilangan. Desa itu hidup dari tanahnya, dari sawah yang menghampar seperti karpet hijau, dari sungai yang mengalir pelan seperti bisikan doa, namun tanah itu mulai lelah, dan manusia mulai lupa. Lupa pada batas, lupa pada rasa cukup, lupa pada hening yang seharusnya dihormati. Suatu malam bulan menggantung pucat, seorang pemuda bernama Rangga berdiri di tepi hutan, matanya tajam namun hatinya penuh kegelisahan. Ia mendengar cerita sejak kecil, namun ia tidak percaya pada ketakutan warisan. Baginya hutan hanyalah kumpulan kayu, tanah hanyalah sumber emas tersembunyi, dan legenda hanyalah alat untuk menakuti. Ia melangkah masuk, tanpa doa, tanpa izin, tanpa rasa hormat. Hutan menerima langkahnya dengan sunyi. Tidak ada ranting patah, tidak ada hewan lari, semuanya diam. Diam yang terlalu sadar. Rangga merasa dadanya sesak, bukan karena takut, melainkan karena hening itu terasa menilai. Ia tertawa kecil untuk mengusir ragu, namun gema tawanya terdengar asing di telinganya sendiri. Di kejauhan dua titik cahaya muncul, tidak bergerak, tidak berkedip. Rangga berhenti, napasnya mengembun. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Ia ingin berpikir itu hanya pantulan bulan, atau mata rusa yang tersesat, namun sesuatu dalam dirinya tahu. Ia sedang dilihat. Cahaya itu menghilang, bukan menjauh, melainkan lenyap. Dan di tanah tempat ia berdiri, jejak besar tercetak perlahan. Seolah tanah itu sendiri ditekan oleh beban tak terlihat. Rangga mundur. Untuk pertama kalinya ia merasakan kecilnya diri. Di desa, orang-orang terbangun tanpa sebab, ibu-ibu menggenggam tasbih lebih erat, para lelaki memandang jendela dengan gelisah. Angin akhirnya bergerak, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tua dari ingatan. Lodaya tidak datang untuk memburu. Ia datang untuk mengingatkan bahwa setiap langkah memiliki saksi, bahwa setiap niat meninggalkan jejak, bahwa hutan bukan milik manusia. Malam itu Rangga kembali dengan wajah pucat. Ia tidak membawa kayu, tidak membawa emas, hanya membawa diam yang berbeda. Ia tidak menceritakan apa yang dilihatnya, karena yang ia rasakan lebih besar dari kata-kata. Dan di bawah pohon kiara, jejak itu tetap hangat hingga fajar. Desa kembali seperti biasa keesokan harinya, namun sesuatu telah berubah. Bukan pada hutan, melainkan pada hati seorang manusia. Lodaya belum menunjukkan wujudnya, namun kehadirannya telah menyentuh jiwa. Apakah itu ancaman atau peringatan? Dan jika suatu hari ia benar-benar muncul di hadapanmu, apakah kau akan berlari atau menunduk? Sunyi tidak pernah benar-benar kosong. Ia menyimpan mata, ia menyimpan ingatan. Dan di desa kecil itu,
Kisah baru saja dimulai. Fajar datang tanpa warna. Langit menggantung pucat seperti kain tua yang tak lagi dicuci cahaya. Desa terbangun dalam gerak yang lebih pelan dari biasanya. Ayam berkokok setengah hati, asap dapur naik tipis tanpa semangat. Rangga duduk di beranda rumahnya. Tatapannya kosong namun terlalu sadar. Ia memandangi telapak tangannya sendiri, seolah mencari sesuatu yang tak terlihat. Malam tadi bukan mimpi, ia tahu itu. Karena dingin itu masih tinggal di tulangnya. Ibunya memperhatikannya dari balik pintu, tidak bertanya, hanya menghela napas pelan. Di desa itu, pertanyaan seringkali lebih berbahaya daripada jawaban. Orang tua pernah berkata, lodaya tidak selalu datang dengan taring, kadang ia datang sebagai rasa gelisah. Sebagai mimpi yang tak bisa dijelaskan, sebagai bayangan yang berjalan di belakang pikiran. Rangga mencoba kembali ke sawah. Ia mencangkul tanah seperti biasa, namun setiap hentakan terasa berat, seolah bumi sedang menimbang niatnya. Ia teringat langkahnya semalam. Tanpa izin, tanpa salam pada pohon-pohon tua. Angin berdesir singkat, cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Di kejauhan, seekor burung elang terbang rendah. Lingkarannya tidak wajar, seperti mengawasi satu titik yang sama. Rangga menoleh ke arah hutan. Pohon kiara tampak lebih gelap dari biasanya, bayangannya panjang meski matahari sudah naik. Desa mulai dipenuhi bisik. Ada yang kehilangan kambing, ada yang menemukan jejak besar di tepi sungai. Ada yang bermimpi tentang dua mata menyala di antara kabut. Tidak ada yang berani menyebut nama itu. Namun semua tahu siapa yang sedang berjalan di batas dunia mereka. Malam kedua datang lebih cepat. Awan menutup bulan seperti tangan menutup cahaya. Anak-anak diminta masuk lebih awal, pintu-pintu dikunci rapat. Rangga tidak bisa tidur. Ia merasa dipanggil, bukan dengan suara, melainkan dengan kesadaran yang tak bisa dihindari. Ia bangkit, melangkah keluar tanpa memberitahu siapapun. Desa sepi seperti ditinggalkan waktu. Langkahnya membawa kembali ke tepi hutan. Ia berhenti di depan pohon kiara, batang itu terasa hidup. Seolah ada denyut halus di balik kulit kayunya. Rangga berbisik. Ia tidak tahu kepada siapa, mungkin pada hutan, mungkin pada dirinya sendiri. Aku tidak berniat merusak. Aku hanya ingin tahu. Sunyi menjawab dengan diam yang lebih dalam. Tanah bergetar pelan, bukan gempa, melainkan getaran napas besar yang tertahan. Dari balik kabut, bayangan itu bergerak. Tidak tergesa, tidak mengancam. Namun pasti. Rangga tidak melihat tubuhnya dengan jelas. Yang ia lihat hanya garis besar, tenang, penuh kuasa yang tidak dipamerkan. Dua mata itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat, lebih terang. Rangga tidak lari. Kakinya kaku, bukan karena takut, melainkan karena merasa sedang diukur. Apakah manusia ini layak diberi peringatan? Atau layak diberi hukuman? Lodaya tidak mengaum, tidak menampakkan taring. Ia hanya berdiri, dan dalam diam itu, Rangga merasakan seluruh kesalahannya dibuka satu persatu. Tentang niatnya menggali tanah tanpa batas, tentang keserakahannya yang ia bungkus dengan alasan kebutuhan, tentang tawa sinisnya pada cerita para tetua. Mata itu tidak marah, namun juga tidak lembut. Mata itu seperti cermin, memantulkan apa yang ada di dalam dada manusia. Air mata Rangga jatuh tanpa ia sadari, bukan karena ancaman, melainkan karena malu. Malu pada hutan yang selama ini memberinya hidup. Malu pada tanah yang ia pijak tanpa syukur. Lodaya melangkah satu kali. Tanah bergetar lembut. Kemudian bayangan itu memudar. Larut bersama kabut. Tidak ada jejak kali ini. Tidak ada bekas cakar. Hanya rasa yang tertinggal. Rangga berlutut di depan pohon kiara. Ia menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya ia mengerti bahwa legenda bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Ia kembali ke desa saat fajar hampir tiba, wajahnya tidak lagi pucat, namun tenang. Ibunya melihat perubahan itu, dan kali ini ia bertanya pelan, "Kau bertemu dengannya?" Rangga tidak menjawab dengan kata, ia hanya mengangguk. Dan dalam anggukan itu, ada pengakuan, ada penyesalan, ada awal dari sesuatu yang lebih besar. Lodaya belum selesai. Ia belum benar-benar menunjukkan maksudnya. Namun pesan pertama telah disampaikan.
bahwa manusia boleh hidup di atas tanah, tetapi tidak pernah benar-benar memilikinya, dan bahwa setiap hati yang mulai bersih akan diberi kesempatan untuk melihat kebenaran. Malam berikutnya mungkin akan berbeda, atau mungkin lebih sunyi, karena kadang yang paling menggetarkan bukanlah suara auman, melainkan diam yang mengetahui segalanya. Pagi itu desa terasa lebih jernih, udara mengalir tanpa beban. Namun di balik kejernihan itu tersimpan getar halus yang tidak semua orang mampu rasakan. Rangga berjalan menyusuri pematang sawah. Langkahnya tidak lagi tergesa, ia seperti seseorang yang baru terbangun dari tidur panjang. Ia memperhatikan tanah di bawah kakinya. Retakan kecil, rumput liar, air yang mengalir di sela akar. Hal-hal yang dulu tak pernah ia lihat kini menjadi begitu nyata. Apakah ini cara Lodaya mengubah seseorang? Bukan dengan luka, melainkan dengan kesadaran. Di balai desa para tetua berkumpul. Wajah mereka lebih tegang dari biasanya. Kabar tentang jejak di tepi sungai semakin meluas. Seekor kerbau ditemukan mati tanpa luka, tanpa darah, tanpa bekas gigitan. Hanya tubuh kaku dengan mata terbuka. Seolah mati karena melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Orang-orang mulai resah. Ketakutan perlahan mengalahkan nalar. Mereka lupa bahwa Lodaya tidak pernah mengambil tanpa sebab. Mereka lupa bahwa hutan selalu memberi tanda sebelum menjatuhkan hukuman. Rangga berdiri di kejauhan. Ia tidak ikut dalam lingkaran ketakutan itu. Ia tahu, yang datang bukan murka, melainkan ujian. Seorang lelaki bernama Wirya mengusulkan sesuatu, membakar sebagian hutan, mengusir bayangan dengan api. Kata-katanya disambut beberapa kepala yang mengangguk. Karena manusia lebih mudah percaya pada kekerasan daripada introspeksi. Rangga merasakan dada yang sesak kembali hadir, bukan karena Lodaya, melainkan karena niat manusia sendiri. Ia melangkah mendekat, suara kakinya terdengar tegas di tanah kering. Hutan bukan musuh kita, ia berkata pelan. Beberapa mata menatapnya tajam. Sejak kapan kau membela bayangan? Rangga tidak tersinggung. Ia menunduk sejenak sebelum menjawab. Sejak aku melihat bahwa yang paling berbahaya bukanlah yang bersembunyi di balik pohon, melainkan yang bersembunyi di balik hati. Balai desa terdiam. Sunyi menyelimuti ruang itu seperti kabut tipis. Wirya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Kau terlalu muda untuk memahami dunia. Rangga tidak membalas. Karena ia tahu perdebatan seringkali hanya memperkeras ego. Malam menjelang lagi. Kali ini lebih berat. Angin membawa aroma hangus meski belum ada api dinyalakan. Rangga duduk di depan rumahnya, menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tak yakin apa. Di kejauhan terdengar suara ranting patah. Sekali, dua kali. Bukan langkah sembarangan, melainkan irama yang teratur. Lodaya berjalan lagi. Rangga berdiri. Ia tidak menuju hutan. Ia justru memandang ke arah rumah Wirya. Di halaman rumah itu tersimpan kayu-kayu kering, ditumpuk rapi, siap menjadi bara. Angin bertiup lebih kencang. Api kecil tiba-tiba menyala di sudut kayu, tanpa sentuhan tangan manusia. Wirya berlari keluar, wajahnya panik. Ia mencoba memadamkan, namun api justru membesar sesaat sebelum padam sendiri. Hanya hitam yang tertinggal di kayu itu, seperti peringatan yang ditulis dengan arang. Wirya terdiam. Ia merasakan sesuatu yang mengawasinya. Di batas pagar, dua mata menyala redup. Tidak marah, tidak mengaum, hanya menatap. Wirya jatuh terduduk. Ia teringat rencananya membakar hutan. Ia teringat keserakahan yang ia sembunyikan di balik alasan keselamatan desa. Lodaya melangkah mundur. Bayangannya menyatu dengan malam. Rangga menyaksikan dari jauh. Ia memahami kini. Lodaya tidak memilih mangsa secara acak. Ia memilih niat. Desa kembali sunyi. Namun kali ini sunyi itu terasa berbeda. Bukan lagi hening yang mencekam, melainkan hening yang menunggu keputusan manusia. Apakah mereka akan belajar, atau tetap keras kepala? Di bawah pohon kiara, angin berputar perlahan, daun-daun bergetar seolah berzikir. Hutan tidak pernah meminta lebih. Ia hanya meminta keseimbangan. Dan di tengah malam yang panjang, Lodaya berdiri di antara dua dunia.
dunia naluri dan dunia nurani. Ia bukan sekadar penjaga hutan, ia adalah bayangan dari hukum yang tak tertulis, yang bekerja tanpa suara, tanpa pengadilan, tanpa saksi, namun selalu tepat. Rangga menutup mata. Ia merasakan getaran lembut di dadanya. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, karena perubahan sejati tidak datang dalam satu malam. Dan selama manusia masih menyimpan api di hatinya, Lodaya akan tetap berjalan di batas cahaya dan gelap, mengawasi, menilai, dan menunggu saat yang tepat. Pagi itu embun turun lebih tebal dari biasanya, daun-daun berkilau seperti menyimpan air mata yang tidak jatuh. Desa bergerak perlahan seolah takut mengusik sesuatu yang sedang memperhatikan. Wirya tidak keluar rumah. Pintu kayunya tertutup rapat. Asap dapur tidak terlihat mengepul. Orang-orang berbisik pelan di tepi jalan tanah, bukan tentang api semalam, melainkan tentang tatapan yang tidak bisa mereka lupakan. Tatapan yang tidak mengancam, namun menembus sampai ke niat terdalam. Rangga berjalan melewati rumah Wirya. Ia berhenti sejenak, bukan untuk mengejek, melainkan untuk mendoakan dalam diam. Karena ia mulai memahami sesuatu, Lodaya tidak menghancurkan, ia membuka. Membuka kedok, membuka niat, membuka luka yang selama ini disembunyikan manusia dari dirinya sendiri. Di ladang bagian utara, beberapa pemuda menemukan pohon tumbang, batangnya patah bersih seperti dipotong satu tarikan napas. Tidak ada bekas kapak, tidak ada suara semalam. Hanya batang besar yang rebah menghadap desa, seolah menunjuk, apakah ini ancaman atau arah. Tetua desa datang memeriksa. Ia menyentuh permukaan kayu yang masih hangat, matanya menyipit. Ini bukan murka. Ia berbisik pelan, melainkan tanda. Angin bergerak lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Rangga berdiri di sisi pohon tumbang itu. Ia memperhatikan arah jatuhnya batang. Mengarah ke lahan kosong di tepi desa, lahan yang selama ini diperebutkan oleh beberapa orang karena kabarnya mengandung batu bernilai tinggi. Keserakahan kembali muncul dalam ingatannya. Ia pernah berdiri di sana, mengukur dengan mata, menghitung dengan bayangan. Lodaya tahu. Malam kembali turun. Kali ini tidak dengan kabut, melainkan dengan langit yang terlalu bersih. Bintang-bintang terlihat tajam seperti mata kecil yang tak pernah berkedip. Rangga duduk di dekat sungai. Air mengalir pelan seperti doa panjang yang tak selesai. Ia memejamkan mata, mencoba mendengar bukan dengan telinga, melainkan dengan hati. Di balik gemericik air, ada getar halus. Langkah berat namun ringan. Lodaya muncul di seberang sungai. Tubuhnya kini lebih jelas, belang hitamnya seperti garis takdir yang diguratkan dengan tegas. Matanya tidak menyala terang, melainkan redup seperti bara yang sabar. Rangga tidak berdiri. Ia tetap duduk, menunduk hormat. Mengapa kau datang? Ia berbisik. Angin menjawab dengan desah panjang. Lodaya melangkah mendekat ke tepi air, pantulannya di sungai tampak lebih besar dari tubuh aslinya, seolah ia bukan sekadar makhluk, melainkan simbol dari sesuatu yang lebih tua. Air tiba-tiba bergetar, bukan karena langkah, melainkan karena getaran yang keluar dari dalam tanah. Rangga merasakan bayangan-bayangan dalam pikirannya terbuka kembali. Tentang lahan kosong itu, tentang batu bernilai, tentang rencana tersembunyi beberapa orang untuk menggali diam-diam. Lodaya tidak berbicara, namun gambaran itu terasa jelas di benaknya. Apakah kau ingin aku menghentikan mereka? Rangga bertanya dalam hati. Lodaya memalingkan wajahnya sedikit, seolah berkata, manusia harus memilih sendiri. Sunyi kembali turun di antara mereka. Tidak ada perintah, tidak ada ancaman, hanya pilihan. Lodaya berbalik perlahan, tubuhnya menyatu dengan gelap, hilang seperti kabut yang ditelan malam. Rangga membuka mata, dadanya terasa berat namun terang. Ia memahami kini, Lodaya bukan pelindung yang akan menyelamatkan tanpa usaha, ia bukan penolong yang akan turun tangan setiap saat. Ia adalah pengingat, dan manusia harus berani menegakkan keseimbangan dengan kesadarannya sendiri. Keesokan harinya Rangga mendatangi beberapa pemuda. Ia berbicara bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan. Tentang pohon tumbang, tentang arah jatuhnya,
tentang tanda yang terlalu jelas untuk diabaikan. Beberapa menolak percaya, beberapa terdiam. Wirya akhirnya keluar dari rumahnya, wajahnya pucat namun lebih lembut. Aku bermimpi semalam, ia berkata pelan. Aku berdiri di tengah hutan yang terbakar, dan tidak ada yang tersisa kecuali bayangan mataku sendiri. Balai desa kembali sunyi. Ketakutan perlahan berubah menjadi kesadaran. Apakah ini awal perubahan? Atau hanya jeda sebelum kesalahan berikutnya? Di batas hutan, angin berputar mengelilingi pohon kiara. Daunnya bergetar pelan seperti suara tasbih yang tidak terdengar. Lodaya tidak muncul malam itu. Namun jejak kecil ditemukan di tanah lembab. Tidak sedalam biasanya. Tidak seberat biasanya. Seolah beban mulai berkurang. Desa belum sepenuhnya bersih dari niat buruk. Namun satu hati telah berubah. Dan satu hati seringkali cukup untuk memulai gelombang. Rangga memandang hutan dengan rasa yang berbeda. Bukan lagi sebagai tempat yang bisa diambil, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga. Dan di antara gelap dan terang, Lodaya tetap berjalan. Tidak tergesa, tidak lelah. Menunggu manusia benar-benar memahami bahwa keseimbangan bukan hadiah, melainkan tanggung jawab yang tak bisa dihindari. Langit siang itu menggantung berat seperti menahan rahasia yang belum diucapkan. Awan bergerak lambat seolah waktu sengaja diperlambat. Desa tampak tenang namun ketenangan itu terasa rapuh. Bisik-bisik belum sepenuhnya padam. Tentang pohon tumbang. Tentang api yang menyala tanpa sentuhan. Tentang mimpi Wirya yang terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Rangga tidak lagi berjalan dengan dada membusung. Ia kini lebih sering menunduk. Bukan karena takut, melainkan karena sadar. Ia membantu memperbaiki pagar sawah tetangganya. Ia menanam kembali bibit di lahan yang hampir ditinggalkan. Ia melakukan hal kecil dengan kesungguhan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Apakah perubahan selalu dimulai dari satu hati? Dan apakah satu hati mampu menggerakkan yang lain? Di sisi lain desa, beberapa lelaki masih berkumpul diam-diam. Mata mereka menyimpan kilat yang berbeda, bukan ketakutan, melainkan hasrat. Lahan kosong di utara kembali disebut. Batu bernilai itu kembali dibicarakan, mereka beralasan demi kemajuan desa, demi kesejahteraan. Namun kata demi seringkali menyembunyikan kata ingin. Rangga mendengar kabar itu, dadanya terasa dingin, bukan karena ancaman Lodaya, melainkan karena kerasnya hati manusia. Malam turun dengan angin yang tidak biasa, hembusannya panjang dan berat, membawa aroma dedaunan yang terluka. Di hutan, binatang-binatang bergerak lebih awal. Burung terbang rendah. Rusa berlari tanpa suara. Seolah sesuatu sedang bersiap. Di tepi lahan kosong, 3 lelaki berdiri membawa alat gali, wajah mereka tertutup kain tipis, bukan untuk menyembunyikan diri dari manusia, melainkan dari rasa bersalah. Mereka mulai menggali. Tanah terkuak perlahan. Suara cangkul memecah hening. Rangga berdiri jauh dari sana. Ia merasakan getaran di tanah seperti detak jantung yang membesar. Apakah ini saatnya? Angin berhenti mendadak. Daun-daun membeku dalam posisi terakhirnya, bahkan serangga pun berhenti bersuara. Sunyi turun seperti tirai hitam. Tiba-tiba tanah yang digali bergetar kuat, bukan longsor, bukan gempa. Melainkan tekanan dari bawah yang menolak dibuka. Ketiga lelaki itu terjatuh. Alat gali terlempar dari tangan mereka. Dari balik gelap, bayangan besar bergerak perlahan. Lodaya tidak berlari, tidak melompat. Ia hanya berjalan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar lembut namun tegas. Mata itu menyala lebih terang malam ini. Bukan kemarahan, melainkan keputusan. Salah satu lelaki mencoba bangkit dan berlari. Kakinya tersandung akar yang muncul tiba-tiba dari tanah. Yang lain mematung. Napasnya tercekat oleh ketakutan yang baru kini ia akui. Lodaya berhenti beberapa langkah dari mereka. Tidak ada auman. Tidak ada cakar terangkat. Hanya tatapan panjang. Dalam tatapan itu, mereka melihat bayangan diri sendiri. Melihat rumah yang mereka bangun dari hasil curang. Melihat anak-anak yang akan tumbuh dengan contoh serakah. Melihat desa yang perlahan kehilangan berkah. Air mata jatuh tanpa mereka sadari. Cangkul-cangkul itu tiba-tiba retak. Besinya terbelah seperti kayu rapuh. Tanah yang digali menutup kembali perlahan.
menelan lubang seperti menutup luka. Lodaya memutar tubuhnya. Bayangannya menyapu tanah seperti angin besar. Kemudian ia menghilang. Tidak ada darah. Tidak ada tubuh tercabik. Hanya rasa yang tertinggal. Rasa malu, rasa takut, dan rasa kecil di hadapan sesuatu yang tak bisa dibohongi. Rangga mendekat perlahan. Ia tidak berkata apa-apa. Ketiga lelaki itu menunduk dalam diam. Keesokan paginya Desa mengetahui semuanya. Tidak dari cerita, melainkan dari perubahan sikap. Lahan kosong itu dipagari bukan untuk digali, melainkan untuk ditanami pohon baru. Wirya datang membawa bibit pertama. Tangannya gemetar namun tekadnya jelas. Ia menancapkan bibit itu ke tanah dengan napas berat. "Maafkan kami," ia berbisik pelan. Angin berhembus lembut. Tidak lagi membawa aroma hangus, melainkan wangi tanah basah yang subur. Rangga berdiri memandangi pohon kecil itu. Apakah Lodaya puas? Atau ia masih menunggu? Di batas hutan, pohon kiara berdiri tegak seperti saksi yang tak pernah tidur. Jejak besar terlihat samar di tanah lembab, lebih ringan dari sebelumnya. Desa perlahan belajar bahwa hukuman paling berat bukan kehilangan nyawa, melainkan kehilangan nurani. Dan bahwa penjaga sejati tidak selalu mencabik. Kadang ia hanya memperlihatkan cermin. Malam berikutnya lebih tenang. Bintang tidak lagi terasa menghakimi. Namun Lodaya belum benar-benar pergi. Ia tetap ada. Di antara napas hutan, di antara niat manusia. Menilai bukan dari kata, melainkan dari pilihan. Karena selama keserakahan masih mungkin tumbuh, penjaga itu akan selalu berjalan. Sunyi tidak pernah berhenti mengawasi, dan keseimbangan selalu menuntut harga. Hari-hari berlalu dengan tenang yang ganjil, tidak ada jejak baru, tidak ada mimpi yang terlalu nyata, tidak ada api yang menyala sendiri di sudut kayu. Desa seperti menarik napas panjang setelah sekian lama menahannya. Pohon kecil di lahan utara mulai tumbuh daun muda, hijau pucat yang rapuh namun berani. Orang-orang melewatinya dengan pandangan berbeda. Bukan lagi sebagai tempat yang menyimpan harta, melainkan sebagai pengingat kesalahan. Rangga membantu menyiramnya setiap pagi. Air mengalir dari kendi tanah liat ke akar yang masih lemah. Ia tidak merasa dirinya pahlawan. Ia justru merasa sedang menebus sesuatu yang pernah ia niatkan. Apakah penebusan pernah benar-benar cukup? Atau ia hanya langkah pertama menuju kesadaran yang lebih dalam? Wirya kini lebih banyak diam. Senyumnya tidak lagi penuh perhitungan, tatapannya sering kosong namun jujur. Ia mendatangi Rangga suatu sore, tanpa kata panjang. "Aku takut bukan pada Lodaya," ia berkata pelan, "aku takut pada diriku sendiri." Rangga menatapnya tanpa menghakimi. Mungkin itu sebabnya ia datang. Untuk membuat kita melihat siapa yang sebenarnya harus ditakuti. Angin sore berdesir lembut, tidak lagi terasa berat. Namun ketenangan tidak pernah abadi. Suatu malam, langit mendadak gelap lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menutup bulan, hutan tampak seperti dinding hitam tanpa ujung. Anjing penjaga melolong panjang suara yang bukan sekadar takut, melainkan peringatan. Rangga terbangun dengan dada bergetar, bukan karena suara, melainkan karena mimpi. Ia melihat desa kosong, rumah-rumah berdiri tanpa penghuni. Sawah mengering, sungai menyusut menjadi garis tipis. Dan di tengah tanah retak, Lodaya berdiri sendirian, tanpa bayangan. Mata itu tidak menyala, tidak berkilau, hanya redup. Seperti sesuatu yang kecewa. Rangga terbangun dengan napas berat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia keluar rumah. Malam terasa berbeda. Tidak ada getaran besar. Tidak ada langkah berat. Justru terlalu sunyi. Ia berjalan menuju pohon kiara, tanpa berpikir panjang. Daun-daun tidak bergerak, tanah terasa kering di bawah telapak kakinya. Di depan pohon itu, tidak ada jejak, tidak ada bayangan. Hanya keheningan yang terasa kosong. Rangga merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari kehadiran. Ketiadaan. Apakah penjaga telah pergi? Atau ia menarik diri karena manusia mulai lupa lagi. Pagi berikutnya sungai tampak surut, airnya keruh.
Ikan-ikan kecil mengambang lemah di permukaan. Orang-orang kembali panik. Bisik-bisik berubah menjadi tuduhan. Siapa yang melanggar lagi? Siapa yang menyembunyikan niat buruk? Ketakutan yang dulu berubah menjadi kesadaran kini perlahan berubah menjadi saling curiga. Rangga berdiri di tepi sungai, mengingat mimpi itu. Desa kosong. Lodaya sendirian. Mungkin ancaman bukan pada tubuh, melainkan pada berkah. Jika manusia kembali lupa, penjaga tidak perlu mencabik, cukup dengan menarik perlindungan. Angin berhembus membawa aroma kering. Daun-daun pohon kiara mulai menguning di beberapa sisi. Wirya datang dengan wajah cemas. Aku melihat beberapa orang kembali menggali. Ia berbisik, bukan di lahan utara, di sisi timur hutan. Rangga menutup mata sejenak. Manusia memang mudah lupa. Malam itu mereka berdua berjalan bersama menuju sisi timur. Tidak ada api, tidak ada alat besar. Hanya dua lelaki muda yang mencoba mengorek tanah dengan tangan. Alasan mereka sederhana. Untuk keluarga, untuk masa depan. Kata-kata itu terdengar wajar. Namun di baliknya tersembunyi rasa ingin memiliki lebih. Tiba-tiba angin berputar kencang, pasir dan daun beterbangan. Tanah yang mereka korek mengeluarkan suara retak halus. Dari balik pepohonan, tidak muncul bayangan besar. Yang muncul justru sepasang anak rusa kecil, gemetar, ketakutan. Dua lelaki itu terdiam, menatap makhluk kecil yang terancam kehilangan tempat tinggalnya. Rasa bersalah menyusup pelan. Mereka menjatuhkan tanah yang digenggam, mundur perlahan. Angin mereda. Lodaya tidak menampakkan diri, namun kehadirannya terasa di udara. Seperti berkata, kalian diuji bukan dengan ketakutan, melainkan dengan empati. Rangga menatap hutan dengan pandangan baru. Ia mulai mengerti. Penjaga tidak selalu hadir untuk menghukum. Kadang ia hanya membiarkan manusia melihat akibat dari tindakannya sendiri. Desa masih berdiri. Sungai perlahan kembali jernih setelah beberapa hari. Namun mimpi Rangga belum hilang. Tentang desa kosong. Tentang lodaya yang berdiri sendirian tanpa bayangan. Mungkin peringatan terbesar bukanlah kehadiran sosok itu, melainkan kemungkinan ia pergi. Karena saat penjaga berhenti berjalan di batas, manusia mungkin akan berjalan tanpa batas. Dan tanpa batas, keseimbangan tidak lagi memiliki tempat untuk berpijak. Hujan turun tipis di awal musim kemarau, tetesannya ringan namun terasa ganjil. Seolah langit ragu untuk benar-benar mencurahkan diri. Desa menyambut hujan dengan syukur yang setengah sadar. Beberapa wajah tersenyum. Beberapa masih menyimpan curiga pada sunyi. Sungai yang sempat surut kini mengalir lebih jernih. Ikan-ikan kecil kembali bergerak lincah di bawah permukaan. Apakah ini tanda bahwa penjaga masih ada? Atau sekadar siklus alam yang kebetulan? Rangga berdiri di tepi hutan pada sore yang lembab. Ia memandangi pohon kiara yang kembali hijau di pucuknya. Daun-daun mudanya bergetar ringan. Tidak seperti dulu yang kaku dan menahan napas. Ia teringat mimpinya tentang desa kosong. Tentang lodaya tanpa bayangan. Mimpi itu belum pudar. Ia justru semakin jelas setiap kali ia memejamkan mata. Wirya datang membawa sekeranjang hasil panen. Ia meletakkannya di bawah pohon kiara. Bukan sebagai persembahan, melainkan sebagai tanda terima kasih. Kita sering meminta tanpa memberi. Ia berkata pelan. Rangga mengangguk. Memberi bukan hanya pada manusia, tetapi pada tanah, pada air, pada waktu. Malam itu desa berkumpul di balai. Bukan karena ketakutan, melainkan karena kesadaran yang mulai tumbuh. Tetua desa berbicara dengan suara tenang. Penjaga tidak pernah meminta disembah. Ia hanya menuntut keseimbangan. Jika kita menjaga, maka kita dijaga. Kalimat itu menggantung di udara seperti doa yang belum selesai. Namun tidak semua hati sepenuhnya bersih. Di sudut balai, seorang pendatang duduk diam, tatapannya tajam dan menghitung. Ia baru beberapa bulan tinggal di desa, membawa kabar tentang kota, tentang uang cepat, tentang kekayaan yang bisa diraih tanpa menunggu musim. Ia mendengar cerita tentang lodaya, namun baginya itu hanya mitos yang membatasi peluang.
Malam semakin larut, orang-orang kembali ke rumah masing-masing. Pendatang itu berjalan sendirian ke arah hutan, bukan karena ingin mencari, melainkan karena ingin membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Langkahnya mantap, tidak ada ragu, tidak ada hormat. Hutan menyambutnya dengan diam yang lebih dalam dari biasanya. Angin tidak berhembus, daun tidak bergerak. Ia tertawa kecil. Suara tawanya terdengar asing di tengah pepohonan. Di kejauhan 2 titik cahaya muncul. Kali ini bukan hanya sepasang. 4, 6. Seperti pantulan dari banyak mata yang tersembunyi. Pendatang itu berhenti. Dadanya bergetar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi cahaya. Namun tanah di bawah kakinya terasa lebih berat, seolah setiap langkahnya ditimbang. Lodaya tidak muncul dari satu arah. Ia seolah hadir dari seluruh sisi. Bayangan besar bergerak di antara batang pohon, belang hitamnya seperti garis yang membelah malam. Pendatang itu mundur. Untuk pertama kalinya keyakinannya retak. Ia berlari. Ranting patah di bawah kakinya, napasnya terengah. Namun hutan terasa memanjang, jalan keluar seolah menjauh setiap kali ia mendekat. Di depannya tiba-tiba berdiri pohon kiara. Ia tidak ingat pernah berjalan sejauh itu. 2 mata menyala tepat di hadapannya. Tidak ada auman. Hanya tatapan yang dalam. Pendatang itu melihat sesuatu dalam mata itu. Bukan kebencian, bukan amarah. Melainkan kesedihan. Kesedihan pada manusia yang selalu merasa paling tahu. Kakinya lemas. Ia terjatuh berlutut di tanah lembab. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Ia berbisik. Angin bergerak perlahan. Lebih baik untuk siapa? Pertanyaan itu tidak terdengar dengan suara. Namun terasa jelas di dalam dada. Pendatang itu menunduk. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di genangan air kecil. Bayangan itu tampak asing. Penuh ambisi tanpa batas. Lodaya melangkah mendekat 1 kali. Cukup untuk membuat tanah bergetar halus. Kemudian ia berhenti. Tidak ada sentuhan, tidak ada luka. Hanya keheningan yang memaksa seseorang melihat dirinya sendiri. Pagi harinya pendatang itu ditemukan duduk di bawah pohon kiara. Tanpa cedera, tanpa bekas cakar. Wajahnya pucat namun matanya berubah. Ia tidak lagi berbicara tentang uang cepat. Tidak lagi membujuk orang-orang untuk menggali tanpa batas. Ia memilih tinggal, bekerja di sawah bersama yang lain. Desa kembali belajar satu hal, bahwa penjaga tidak selalu mencabut, kadang ia hanya mematahkan kesombongan. Rangga berdiri memandang hutan yang basah oleh sisa hujan. Mungkin itulah rahasia terbesar. Lodaya bukan musuh. Ia adalah batas. Batas antara cukup dan rakus. Batas antara sadar dan lalai. Dan selama manusia masih berani menunduk pada kebenaran, penjaga itu akan tetap berjalan dalam sunyi. Mengawasi bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menjaga keseimbangan yang rapuh ini. Kabut pagi turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti desa seperti selimut dingin yang menahan suara. Langkah manusia terdengar lebih berat di tanah yang lembab. Pendatang itu kini bangun paling awal. Ia berjalan ke sawah tanpa menoleh ke hutan, bukan karena melupakan, melainkan karena memilih menghormati. Desa perlahan berubah. Tidak dengan gegap gempita. Tidak dengan perayaan. Perubahan itu hadir dalam hal kecil, dalam cara orang menutup pintu dengan lebih pelan, dalam cara mereka menyebut hutan dengan nada yang lebih rendah. Namun keseimbangan selalu diuji. Suatu siang terdengar kabar dari perbatasan desa, seekor sapi hilang tanpa jejak. Tidak ada darah. Tidak ada bekas seretan. Hanya tali yang terputus bersih seperti dipotong oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketakutan yang sempat mereda kini bangkit kembali. Beberapa mata kembali mencari kambing hitam. Apakah Lodaya berubah? Atau manusia kembali lupa? Rangga berjalan ke perbatasan itu. Ia memeriksa tanah dengan teliti. Tidak ada jejak besar. Tidak ada bekas cakar. Yang ada hanya jejak kaki manusia yang terburu-buru. Ia mengikuti jejak itu hingga ke semak belukar. Di sana sapi itu ditemukan, terikat ulang dengan simpul berbeda.
Bukan dicuri oleh bayangan hutan, melainkan oleh tangan manusia sendiri. Pelakunya seorang remaja yang terlilit hutang kecil. Ia mengaku dengan wajah tertunduk. Aku pikir semua akan menyalahkan Lodaya. Ia berbisik gemetar. Sunyi menyelimuti tempat itu. Betapa mudahnya manusia menuduh yang tak terlihat, betapa sulitnya mengakui kesalahan sendiri. Rangga tidak memarahinya. Ia hanya menatap dengan kecewa yang tenang. Kau tidak takut pada penjaga. Kau takut pada kebenaran. Remaja itu menangis, bukan karena ancaman hukuman, melainkan karena sadar ia hampir menambah luka pada keseimbangan yang baru saja pulih. Malam datang dengan langit yang jernih. Tidak ada kabut, tidak ada angin kencang. Rangga duduk di dekat sungai. Air mengalir pelan seperti bisikan panjang. Di seberang, bayangan besar muncul perlahan. Lodaya berdiri dengan tenang, belangnya samar di bawah cahaya bulan. Rangga menunduk hormat. Hari ini bukan engkau yang salah. Ia berbisik pelan. Lodaya tidak bergerak, namun tatapannya dalam. Seolah berkata, kesalahan bukan milik hutan. Air sungai memantulkan cahaya bulan yang pecah menjadi serpihan kecil, seperti potongan-potongan kesadaran manusia yang perlahan disusun kembali. Rangga merasakan sesuatu yang berbeda malam itu. Bukan lagi rasa takut, bukan lagi rasa kecil, melainkan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Ia mulai memahami bahwa keberadaan Lodaya bukan untuk menggantikan hukum manusia, bukan untuk menjadi alasan pembenar, melainkan untuk mengingatkan bahwa keseimbangan harus dijaga oleh setiap hati. Lodaya melangkah satu kali ke arah sungai. Air bergetar lembut. Pantulannya di permukaan tampak berlipat, seperti satu sosok namun banyak bayangan. Apakah ia hanya satu makhluk, atau simbol dari banyak kesadaran yang terjaga? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Lodaya kemudian berbalik, menghilang ke dalam hutan yang kini tidak lagi terasa menakutkan. Rangga tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Ia tidak lagi menunggu kemunculan. Ia tidak lagi mencari tanda, karena ia mulai mengerti. Penjaga sejati bukan hanya yang berjalan di batas hutan, melainkan yang tumbuh di dalam dada manusia. Keesokan paginya remaja itu datang ke balai desa, mengakui kesalahannya di hadapan semua. Tidak ada hukuman berat, hanya kerja bersama memperbaiki pagar dan membantu sawah yang kekurangan tenaga. Desa belajar satu hal lagi. Bahwa mengakui kesalahan lebih kuat daripada menyembunyikannya di balik mitos. Pohon kecil di lahan utara kini tumbuh lebih tinggi. Daunnya lebat, akarnya mulai mencengkeram tanah dengan kuat. Angin berhembus lembut melewati daun-daunnya, membawa suara yang hampir seperti doa. Rangga berdiri memandangi hutan yang kini terasa berbeda. Bukan karena Lodaya jarang muncul, melainkan karena manusia mulai jarang lupa. Namun ia tahu, ujian tidak pernah benar-benar selesai. Karena selama hati masih bisa tergoda, penjaga akan tetap berjalan. Sunyi tetap mengawasi. Dan keseimbangan tetap menunggu untuk dijaga. Matahari terbit dengan cahaya yang lembut namun tajam. Seolah ingin memperlihatkan setiap detail yang selama ini terlewat. Desa tampak damai dari kejauhan. Atap-atap rumah memantulkan sinar pagi seperti kilau yang sederhana. Namun di balik kedamaian itu, ada kegelisahan yang tak terlihat. Bukan karena jejak baru, bukan karena kehilangan ternak, melainkan karena kesadaran yang mulai memudar seiring rasa aman. Manusia cepat terbiasa, bahkan pada pelajaran yang nyaris merenggutnya. Rangga merasakan perubahan itu lebih cepat dari yang lain. Ia melihat cara orang mulai bercanda tentang Lodaya, menyebutnya sekadar cerita lama yang dibesar-besarkan. Apakah damai selalu membuat manusia lengah? Apakah sunyi yang panjang membuat hati kembali tertidur? Suatu siang terdengar suara pohon ditebang dari arah selatan, bukan hutan dalam, melainkan batas luar yang selama ini dijaga bersama. Rangga bergegas menuju suara itu. Ia menemukan dua lelaki tua sedang menebang pohon besar. Alasan mereka sederhana, untuk memperluas ladang, untuk menambah hasil panen. Tidak ada niat jahat. Hanya keinginan lebih. Keinginan yang tampak wajar, namun perlahan menggeser batas. Rangga berdiri memandangi batang yang hampir roboh.
Batas bukan untuk diperdebatkan. Ia berkata pelan. Batas ada agar kita tidak kehilangan arah. Kedua lelaki itu terdiam. Mereka bukan orang serakah. Mereka hanya lelah hidup pas-pasan. Angin bertiup perlahan. Daun-daun bergetar seperti bisikan peringatan. Tiba-tiba suara retakan terdengar. Namun bukan dari kapak. Tanah di sekitar akar pohon itu ambles sedikit. Cukup untuk membuat keduanya mundur. Retakan kecil menjalar di tanah. Bukan dalam, namun jelas terlihat. Lodaya tidak muncul. Tidak ada bayangan besar di antara pepohonan. Yang ada hanya rasa bahwa sesuatu sedang mengawasi dengan sabar. Kedua lelaki itu menghentikan tebasan mereka. Menatap retakan tanah yang tak wajar itu. Kami tidak ingin merusak. Salah satu berbisik pelan. Rangga membantu mereka berdiri. Pohon itu tetap berdiri hari itu. Malam datang dengan langit yang dipenuhi bintang. Tidak ada kabut, tidak ada suara aneh. Rangga duduk di depan rumahnya, memandangi gelap yang tidak lagi terasa mengancam. Ia memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Lodaya jarang muncul sekarang, jejaknya makin samar. Apakah itu tanda bahwa tugasnya hampir selesai? Atau tanda bahwa manusia sudah seharusnya berjalan sendiri? Di tengah perenungan itu, angin berhembus membawa aroma hutan yang segar. Rangga berdiri. Ia merasa dipanggil bukan oleh rasa takut, melainkan oleh keinginan memahami. Ia berjalan menuju pohon kiara. Di sana, tidak ada bayangan, tidak ada mata menyala. Hanya cahaya bulan yang jatuh di akar besar yang menjulur seperti tangan tua. Rangga menyentuh batang pohon itu. Dingin namun hidup. Aku mulai mengerti, ia berbisik. Kau tidak datang untuk ditakuti. Kau datang agar kami belajar berdiri tanpa melupakan batas. Sunyi menjawab dengan ketenangan. Tiba-tiba di belakangnya terdengar langkah lembut. Rangga menoleh perlahan. Lodaya berdiri tidak jauh darinya. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih nyata. Tubuhnya besar namun tidak menekan. Belangnya kontras di bawah cahaya bulan. Mata itu tidak menyala terang, melainkan teduh. Rangga tidak menunduk kali ini. Ia berdiri sejajar dengan rasa hormat. Apakah kami sudah cukup belajar? Ia bertanya dalam hati. Lodaya melangkah satu kali mendekat. Tanah tidak bergetar. Angin tidak berhenti. Semuanya tetap berjalan seperti biasa. Dan dalam keheningan itu, Rangga menyadari sesuatu yang mengguncang sekaligus menenangkan. Lodaya tampak lebih kecil dari sebelumnya. Bukan karena ia menyusut, melainkan karena rasa takut dalam hati manusia mulai berkurang. Penjaga itu bukan melemah. Ia hanya tidak lagi perlu sebesar dulu. Karena sebagian tugasnya kini dipikul oleh kesadaran manusia sendiri. Lodaya memutar tubuhnya perlahan, melangkah menuju dalam hutan. Sebelum benar-benar hilang, ia menoleh satu kali. Tatapan itu tidak lagi seperti cermin yang menghakimi, melainkan seperti restu yang tenang. Rangga merasakan dadanya hangat. Ia memahami kini. Keseimbangan bukan dijaga oleh satu makhluk, melainkan oleh banyak hati yang sadar. Keesokan harinya desa berkumpul tanpa paksaan, mereka sepakat menjaga batas selatan tanpa perlu ancaman. Pohon yang hampir ditebang itu kini diberi tanda, bukan sebagai larangan, melainkan sebagai pengingat. Pohon kecil di lahan utara tumbuh semakin tinggi, akarnya kuat, daunnya rimbun. Desa perlahan menemukan iramanya sendiri. Namun Rangga tahu, selama manusia hidup, ujian akan selalu ada. Dan mungkin suatu hari, ketika kesadaran benar-benar tertanam dalam setiap hati, Lodaya tidak lagi perlu berjalan di batas. Karena batas itu telah tumbuh di dalam diri setiap orang. Sunyi malam itu terasa utuh. Tidak kosong, tidak berat, hanya tenang. Seperti penjaga yang tersenyum dalam gelap. Musim berganti perlahan tanpa bunyi. Daun-daun tua gugur dan digantikan yang muda tanpa protes. Desa berjalan dalam ritme yang lebih teratur. Tidak ada kehilangan, tidak ada api aneh, tidak ada jejak besar di tanah lembab. Kedamaian terasa nyata. Namun justru di sanalah ujian yang lebih halus bersembunyi. Rangga kini lebih sering diam daripada berbicara.
Ia tidak lagi merasa perlu meyakinkan siapapun tentang penjaga, karena sebagian orang telah merasakannya sendiri. Pohon kecil di lahan utara telah tumbuh setinggi bahu orang dewasa, batangnya kokoh. Daunnya menaungi tanah yang dulu hampir digali. Anak-anak bermain di sekitarnya, tertawa tanpa takut. Apakah ini tanda bahwa keseimbangan telah kembali? Atau hanya jeda sebelum hati kembali tergoda? Suatu pagi seorang saudagar dari kota datang. Pakaiannya rapi, ucapannya manis. Ia melihat sawah yang subur, melihat kayu-kayu di batas hutan, melihat sungai yang jernih. Ia tidak melihat lodaya, ia melihat peluang. Aku bisa membuat desa ini kaya, katanya di balai dengan suara yakin. Cukup izinkan sebagian kecil hutan dibuka. Kita bangun tempat penginapan, jalan besar, pasar baru. Beberapa mata berbinar, bukan karena serakah, melainkan karena harapan akan hidup yang lebih mudah. Rangga mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak langsung menolak. Ia juga tidak langsung menerima. Apakah setiap perubahan selalu berarti kerusakan? Atau justru ketakutan yang membuat kita menutup diri? Malam itu desa terpecah dalam pikiran, bukan dalam pertengkaran, melainkan dalam kebimbangan. Rangga berjalan menuju pohon kiara. Ia berdiri lama di sana. Tidak memanggil, tidak menuntut tanda. Angin bergerak lembut, membawa aroma tanah yang dalam. Tidak ada mata menyala di gelap. Tidak ada bayangan besar di antara batang pohon. Sunyi terasa berbeda. Bukan seperti menunggu keputusan, melainkan seperti memberi ruang untuk memilih. Rangga menutup mata. Jika perubahan datang dengan niat baik, apakah hutan akan menolaknya? Jawaban tidak datang dalam kata, melainkan dalam perasaan yang pelan namun jelas. Segala sesuatu memiliki batas. Keesokan harinya saudagar itu mengajak beberapa orang meninjau sisi barat hutan. Ia menunjuk tempat yang menurutnya paling strategis. Tanah di sana datar. Pohon-pohon tidak terlalu rapat. Ia berbicara tentang keuntungan, tentang wisata, tentang masa depan anak-anak desa. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang dari biasanya, debu berputar di antara kaki mereka. Seekor burung besar terbang rendah, berputar di atas kepala saudagar itu. Tidak menyerang, tidak menyentuh, hanya berputar. Saudagar itu terdiam. Untuk sesaat ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tanah di bawah kakinya terasa lembut namun berat. Ia menunduk, melihat retakan kecil yang muncul dan menghilang dalam hitungan detik. Bukan ancaman, bukan larangan keras. Hanya peringatan halus. Rangga memperhatikan tanpa bicara. Ia tahu, lodaya mungkin tidak akan selalu muncul dengan wujudnya. Kadang ia hadir dalam getar angin, dalam retak yang sekejap, dalam rasa yang sulit dijelaskan. Saudagar itu kembali ke balai dengan sikap berbeda. Mungkin tidak semua tempat harus disentuh. Katanya pelan, mungkin ada tanah yang lebih baik dibiarkan seperti apa adanya. Desa tidak langsung menolak gagasan perubahan, namun mereka sepakat satu hal. Tidak ada pohon di batas yang boleh ditebang. Tidak ada tanah yang dibuka tanpa musyawarah panjang. Perubahan boleh datang, namun tanpa menghapus batas. Malam itu langit bersih tanpa awan. Bintang terlihat terang namun lembut. Rangga duduk di tepi sungai. Ia menyadari sesuatu yang lebih dalam dari semua kejadian sebelumnya. Lodaya tidak pernah melarang manusia berkembang. Ia hanya menjaga agar perkembangan tidak berubah menjadi kerakusan. Penjaga bukan musuh kemajuan, ia musuh keserakahan. Air sungai mengalir tenang, pantulannya tidak lagi bergetar oleh ketakutan. Rangga tersenyum tipis. Mungkin suatu hari desa ini benar-benar akan berubah. Mungkin jalan akan dibangun, mungkin pasar akan ramai. Namun selama hati masih mengingat batas, lodaya tidak perlu menampakkan diri. Karena penjaga terbesar bukan lagi bayangan di hutan, melainkan kesadaran yang hidup di dalam dada setiap manusia. Dan malam itu terasa begitu sunyi. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena hati-hati mulai selaras. Sunyi yang tidak menakutkan, melainkan menenangkan. Seperti bisikan lembut dari sesuatu yang telah menjalankan tugasnya dengan sabar. Angin pagi membawa aroma bunga liar dari tepi hutan, tidak tajam, tidak memaksa.
hanya hadir dengan lembut. Desa semakin sibuk dengan aktivitasnya, pasar kecil mulai ramai setiap pekan. Saudagar dari kota datang bukan untuk membuka hutan, melainkan membeli hasil panen yang melimpah. Perubahan berjalan perlahan tanpa melukai batas. Namun di dalam diri Rangga, ada kegelisahan yang tak sepenuhnya hilang. Bukan tentang ancaman, bukan tentang keserakahan terang-terangan, melainkan tentang sesuatu yang lebih sunyi. Apakah manusia akan tetap ingat ketika semuanya terasa aman? Suatu sore seorang anak kecil hilang dari pandangan ibunya, bukan karena tersesat jauh, hanya karena bermain terlalu dekat dengan batas hutan. Desa kembali tegang, langkah kaki berlarian. Nama anak itu dipanggil berulang-ulang. Rangga berlari menuju arah terakhir anak itu terlihat. Tanah lembab, daun kering, ranting yang patah kecil. Tidak ada jejak besar, tidak ada tanda ancaman. Hanya keheningan yang dalam. Di bawah pohon kiara, anak itu ditemukan duduk diam. Wajahnya tidak menangis, tidak ketakutan. Ia hanya memandangi sesuatu di depannya. Rangga mengikuti arah pandangannya. Di antara cahaya senja yang menembus celah daun, bayangan besar berdiri. Lodaya tidak sepenuhnya nyata, tidak sepenuhnya bayangan. Ia berdiri seperti cahaya yang memiliki bentuk. Anak kecil itu tersenyum kecil. Ia tidak menakutkan, katanya pelan. Rangga merasakan dadanya bergetar. Bagaimana mungkin anak sekecil itu tidak merasa takut? Lodaya menatap mereka dengan ketenangan yang lebih lembut dari sebelumnya. Tidak ada bara di matanya. Tidak ada tegangan di tubuhnya. Hanya kehadiran yang tenang. Anak itu bangkit perlahan, melangkah mendekati Rangga tanpa ragu. Lodaya tetap berdiri, tidak bergerak. Seolah memastikan bahwa ketakutan tidak lagi menjadi bahasa utama antara hutan dan manusia. Rangga menunduk hormat. Terima kasih. Ia berbisik hampir tak terdengar. Lodaya memalingkan wajahnya ke arah hutan, lalu melangkah masuk ke dalam cahaya senja, menghilang tanpa suara. Desa menyambut anak itu dengan pelukan dan air mata lega. Tidak ada yang menyebut ancaman, tidak ada yang menuduh. Mereka hanya terdiam ketika mendengar cerita anak itu. Ia bilang penjaga itu besar, tapi matanya seperti mata ayah yang sedang menjaga. Kalimat itu menggantung lama di balai desa. Malam datang dengan cahaya bulan yang bulat penuh. Tidak tertutup awan, tidak redup. Rangga duduk sendiri di tepi sungai. Ia memikirkan perjalanan panjang ini. Dari ketakutan, menuju kesadaran, dari ancaman, menuju penjagaan. Ia menyadari satu hal yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Lodaya tidak pernah berubah. Yang berubah adalah cara manusia melihatnya. Ketika hati penuh serakah, ia tampak seperti ancaman. Ketika hati mulai bersih, ia tampak seperti pelindung. Air sungai memantulkan bulan yang utuh, tidak terpecah oleh riak. Rangga tersenyum dalam diam. Mungkin inilah ujian yang paling halus. Bukan tentang bertahan dari ancaman, melainkan tentang tetap rendah hati saat keadaan sudah tenang. Desa kini hidup dengan kesadaran yang lebih matang. Anak-anak diajarkan tentang batas bukan dengan cerita menakutkan, melainkan dengan kisah tentang keseimbangan. Orang-orang bekerja bukan hanya demi hasil, melainkan demi keberkahan. Hutan tidak lagi disebut sebagai tempat angker, melainkan sebagai amanah. Dan di antara semua perubahan itu, Lodaya semakin jarang terlihat. Bukan karena ia pergi, melainkan karena ia tidak lagi perlu sering menampakkan diri. Penjaga tidak hilang. Ia hanya menyatu dengan kesadaran yang tumbuh. Rangga memandang ke arah pohon kiara yang berdiri tegak di bawah cahaya bulan. Ia tahu, suatu hari nanti mungkin tidak ada lagi cerita tentang dua mata menyala di gelap. Namun selama manusia masih menjaga batas dalam dirinya, Lodaya akan tetap hidup. Bukan di hutan, melainkan di hati. Sunyi malam itu terasa penuh. Tidak kosong, tidak berat. Seperti doa yang akhirnya menemukan tempatnya. Pagi datang dengan cahaya yang lebih terang dari biasanya. Kabut hampir tak terlihat, udara terasa ringan seperti beban yang telah lama dipikul kini perlahan dilepaskan. Desa bergerak dalam keselarasan yang sederhana.
Suara lesung bertalu pelan, tawa anak-anak terdengar tanpa ketegangan. Rangga berdiri di tepi lahan utara, pohon yang dulu hanya bibit kini menjulang cukup tinggi untuk memberi bayang, akarnya mencengkeram tanah dengan tenang. Ia menyentuh batangnya yang mulai mengeras, merasakan denyut kehidupan yang stabil. Apakah inilah tanda bahwa keseimbangan telah benar-benar berakar? Namun hidup tidak pernah berhenti menguji. Siang itu awan gelap berkumpul tanpa hujan. Angin berputar lebih kencang dari biasa, daun-daun beterbangan seperti mencari tempat berpijak. Burung-burung meninggalkan sarang lebih awal. Desa merasakan sesuatu yang ganjil, bukan ancaman yang jelas, melainkan perubahan yang tak terduga. Tanah di bagian timur mulai retak tipis, air sumur sedikit menyusut. Orang-orang saling pandang, ketakutan lama nyaris muncul kembali. Apakah penjaga marah? Rangga menolak pikiran itu. Tidak setiap perubahan adalah hukuman. Tidak setiap kesulitan adalah murka. Ia berjalan ke tepi hutan bersama beberapa warga. Mereka memeriksa sungai kecil yang menjadi sumber irigasi. Airnya tersumbat ranting dan tanah longsor kecil dari bukit. Bukan karena cakar besar, bukan karena langkah raksasa, melainkan karena hujan di hulu yang tak terlihat dari desa. Rangga tersenyum tipis. Kadang manusia terlalu cepat mengaitkan segala hal pada legenda. Padahal alam memiliki ritmenya sendiri. Mereka bekerja bersama membersihkan sumbatan itu. Tanpa menyalahkan, tanpa mencari kambing hitam. Peluh bercampur tanah. Napas terengah namun penuh tekad. Menjelang senja air kembali mengalir lancar. Retakan tanah perlahan menghilang oleh lembabnya air. Desa belajar satu hal lagi. Tidak semua masalah datang dari luar. Dan tidak semua solusi menunggu sosok besar dari hutan. Malam itu Rangga duduk di bawah pohon kiara. Ia tidak memanggil, tidak menunggu. Ia hanya duduk dalam sunyi. Angin berhembus lembut. Daun-daun bergerak pelan seperti bisikan doa panjang. Di antara bayangan batang pohon, sesosok bentuk muncul samar. Tidak jelas, tidak tegas. Seperti cahaya yang memiliki garis. Lodaya berdiri tanpa suara. Bukan dengan tubuh yang sepenuhnya nyata, melainkan seperti bayangan yang setengah menyatu dengan hutan. Rangga merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi getar besar. Bukan lagi aura yang menekan. Melainkan ketenangan yang dalam. Seolah penjaga itu sedang bersiap untuk sesuatu. Apakah kau akan pergi? Rangga bertanya dalam hati. Lodaya tidak menjawab. Namun tubuhnya yang kini tampak lebih transparan dari sebelumnya memberi isyarat yang jelas. Penjaga tidak selamanya hadir dalam wujud. Jika manusia telah mampu menjaga tanpa diawasi, maka kehadirannya cukup menjadi ingatan. Angin bertiup melewati tubuh Lodaya. Belangnya tampak berkilau sesaat sebelum memudar. Tidak hilang sepenuhnya. Hanya menyatu dengan gelap. Rangga menunduk. Ia tidak merasa kehilangan. Ia justru merasa diberi kepercayaan. Desa kini tidak lagi berdiri di bawah bayang ancaman, melainkan di bawah tanggung jawab bersama. Keesokan paginya orang-orang bekerja seperti biasa. Tidak ada yang menyadari bahwa malam sebelumnya mungkin adalah malam perpisahan yang halus. Pohon kiara tetap berdiri. Angin tetap berdesir. Sungai tetap mengalir. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun di dalam dada Rangga, ada kesadaran yang lebih matang. Lodaya mungkin tidak lagi sering muncul, mungkin tidak lagi berdiri jelas di antara cahaya dan gelap. Namun batas itu kini telah berpindah. Bukan hanya di tepi hutan, melainkan di setiap keputusan kecil manusia. Di setiap pilihan antara cukup dan lebih, di setiap niat sebelum tindakan. Desa tidak lagi membutuhkan auman untuk mengingat. Mereka telah belajar mendengar bisikan halus dalam hati. Dan ketika malam kembali turun dengan langit yang bersih, sunyi terasa seperti sahabat lama. Bukan sebagai pengingat ancaman, melainkan sebagai ruang untuk merenung. Rangga memandang ke arah hutan yang kini tampak damai. Ia tahu, penjaga tidak benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kesadaran yang hidup, menjadi batas yang tak terlihat namun nyata. Dan selama batas itu dijaga,
keseimbangan akan tetap berdiri. Meski tanpa bayangan besar yang berjalan di antara pepohonan. Waktu berjalan tanpa suara seperti langkah yang tak meninggalkan jejak. Musim berganti lagi dan desa tetap berdiri dalam ketenangan yang dewasa. Tidak ada lagi kisah jejak besar di tanah lembab. Tidak ada mata menyala di balik kabut. Anak-anak tumbuh dengan cerita yang berbeda dari generasi sebelumnya. Bukan cerita tentang ancaman, melainkan tentang tanggung jawab. Rangga kini lebih sering dipanggil untuk memberi nasihat, bukan karena ia paling tua, melainkan karena ia pernah melihat apa yang tidak semua orang lihat. Suatu sore seorang pemuda bertanya padanya, apakah lodaya benar-benar ada, atau hanya ketakutan yang diwariskan? Rangga tidak langsung menjawab. Ia memandangi sawah yang hijau membentang, mendengar gemericik sungai yang stabil. Ia tersenyum tipis. Apakah angin itu ada meski tak terlihat? Pemuda itu terdiam. Yang nyata tidak selalu tampak. Yang tampak tidak selalu inti. Malam itu desa merayakan panen besar. Tawa terdengar hingga ke tepi hutan, api unggun menyala hangat tanpa rasa cemas. Rangga berdiri sedikit menjauh dari keramaian. Ia memandangi pohon kiara yang tetap tegak di bawah cahaya bulan. Tidak ada bayangan besar di sana. Tidak ada bentuk samar di antara batang pohon. Hanya keheningan yang matang. Ia menyadari sesuatu yang lebih dalam dari semua pelajaran sebelumnya. Lodaya tidak pernah datang untuk menciptakan ketergantungan. Ia datang untuk membangunkan. Dan setelah manusia bangun, ia tidak perlu berdiri di depan mereka lagi. Tiba-tiba angin bertiup sedikit lebih kuat. Api unggun bergetar namun tidak padam. Daun-daun kiara berdesir panjang seperti bisikan yang sangat tua. Rangga merasakan getar lembut di dadanya. Ia menutup mata. Dalam gelap kelopak matanya, ia melihat bayangan yang familiar. Belang hitam di tubuh besar. Mata yang kini tidak lagi menilai. Hanya memandang dengan damai. Terima kasih. Ia berbisik dalam hati. Bayangan itu tidak menjawab. Namun rasa hangat yang mengalir di dadanya cukup sebagai jawaban. Ketika ia membuka mata, tidak ada apapun di depan pohon kiara. Hanya malam yang tenang. Desa tidak lagi menyebut nama lodaya dengan suara bergetar. Nama itu kini diucapkan seperti doa, seperti simbol keseimbangan. Bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diingat. Beberapa tahun berlalu. Rangga kini lebih dewasa. Rambutnya mulai disentuh uban tipis. Desa berkembang perlahan tanpa merusak batas pasar kecil tumbuh. Jalan diperbaiki tanpa menebang hutan inti. Setiap keputusan diambil dengan musyawarah panjang. Tidak ada lagi yang berani menggali tanpa izin bersama. Bukan karena takut auman, melainkan karena sadar akibatnya. Suatu malam seorang anak kecil bertanya pada Rangga, apakah penjaga itu masih ada? Rangga menatap hutan yang gelap namun tidak menakutkan. Ia tersenyum lembut. Selama kita masih menjaga batas dalam hati, ia selalu ada. Anak itu mengangguk tanpa ragu. Malam semakin dalam. Bintang-bintang tampak lebih dekat. Rangga berjalan menuju pohon kiara untuk terakhir kalinya dalam perasaan yang berbeda. Ia berdiri di sana bukan sebagai seseorang yang pernah dihakimi, melainkan sebagai seseorang yang telah belajar. Angin berdesir lembut. Tidak ada bayangan. Tidak ada cahaya menyala. Namun ia merasakan kehadiran yang tidak berbentuk. Mungkin beginilah seharusnya. Penjaga tidak lagi berdiri di luar diri. Ia telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif. Desa kini tidak membutuhkan ketakutan untuk tetap benar. Mereka memiliki nurani yang cukup. Dan ketika kesadaran telah berakar, bayangan tidak lagi perlu berjalan di batas. Rangga menunduk pelan. Bukan pada sosok, melainkan pada pelajaran yang telah mengubah hidupnya. Malam itu terasa sangat hening. Bukan hening yang menekan, melainkan hening yang utuh. Seperti akhir dari sebuah penjagaan yang panjang. Atau mungkin awal dari penjagaan yang lebih dalam. Yang tidak lagi terlihat, namun selalu terasa. Dan di antara gelap dan cahaya bulan desa itu berdiri. Tanpa ancaman. Tanpa auman.
Hanya dengan kesadaran yang terus dijaga. Pagi datang tanpa kabut untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Langit terbuka luas seperti lembaran baru yang bersih. Desa berdiri dalam ketenangan yang matang, bukan tenang karena tidak ada ancaman, melainkan tenang karena telah memahami arti batas. Rangga berjalan menyusuri tepi hutan seperti kebiasaan lama yang tak pernah ia tinggalkan. Namun langkahnya kini ringan, tidak lagi dibayangi pertanyaan yang berat. Pohon kiara menjulang kokoh. Akarnya semakin dalam, batangnya semakin tebal. Ia menyentuh kulit kayunya yang kasar namun hangat oleh matahari pagi. Waktu telah berlalu. Banyak yang berubah. Anak-anak yang dulu bermain kini mulai dewasa. Mereka mengenal kisah lodaya bukan sebagai cerita menakutkan, melainkan sebagai warisan nilai. Suatu siang desa kembali didatangi orang luar, bukan saudagar, bukan pembeli hasil panen, melainkan peneliti yang ingin mengetahui rahasia hutan yang tetap lestari. Mereka bertanya tentang cara desa menjaga batas, tentang alasan tidak memperluas ladang secara berlebihan. Rangga mendengarkan pertanyaan-pertanyaan itu dengan tenang. Ia tidak menyebut nama lodaya secara panjang. Ia hanya berkata, "Kami pernah hampir kehilangan arah, dan kami belajar bahwa tanah tidak dimiliki. Tanah hanya dititipkan." Para peneliti itu mencatat dengan serius. Mereka tidak melihat bayangan besar di hutan, mereka hanya melihat hasil dari kesadaran yang dijaga bertahun-tahun. Malamnya Rangga duduk sendirian di tepi sungai. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan kegelisahan, bukan firasat, melainkan rasa syukur yang dalam. Ia menyadari bahwa ujian terbesar bukan lagi keserakahan terang-terangan. Ujian terbesar adalah tetap rendah hati ketika semua berjalan baik. Angin berhembus pelan, air sungai mengalir stabil tanpa riak yang gelisah. Di permukaan air, bayangan bulan tampak utuh. Untuk sesaat Rangga melihat sesuatu di dalam pantulan itu. Belang samar, garis hitam yang sekejap muncul dan menghilang bersama gelombang kecil. Ia tidak terkejut, ia tidak bangkit tergesa. Ia hanya tersenyum tipis. Mungkin penjaga tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin ia hanya memilih tinggal di tempat yang lebih dalam. Di hati manusia, di kesadaran kolektif yang kini tumbuh kuat. Desa semakin dikenal sebagai tempat yang seimbang, tidak kaya berlebihan, tidak miskin menyedihkan. Cinta. Kata yang dulu terasa kecil kini terasa mulia. Suatu sore Rangga memanggil beberapa pemuda dan anak-anak. Ia mengajak mereka berdiri di bawah pohon kiara. Ia tidak bercerita tentang mata menyala di kabut. Ia tidak menggambarkan sosok besar yang berjalan tanpa suara. Ia hanya bertanya, apa yang paling berbahaya bagi desa ini? Anak-anak menjawab beragam, banjir, kekeringan, penyakit. Rangga menggeleng pelan. Yang paling berbahaya adalah ketika kita merasa sudah tidak perlu menjaga. Kalimat itu jatuh perlahan seperti biji yang ditanam di tanah subur. Malam datang tanpa suara. Rangga berjalan sendirian untuk terakhir kalinya menuju batas hutan. Ia berdiri di sana lama sekali. Tidak ada tanda. Tidak ada suara langkah berat. Namun hatinya terasa penuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia menutup mata. Dalam gelapnya ia tidak lagi melihat sosok besar. Tidak lagi melihat mata yang menyala. Yang ia rasakan hanya kesadaran yang mantap. Penjaga telah menyatu dengan desa ini. Ia tidak lagi membutuhkan wujud. Karena setiap orang kini menjadi bagian dari penjagaan itu sendiri. Rangga membuka mata. Hutan tampak seperti biasa. Tidak lebih gelap, tidak lebih terang. Hanya hutan. Dan itulah yang paling damai. Ia menunduk pelan. Bukan pada bayangan, melainkan pada perjalanan panjang yang telah mengubah banyak hati. Desa tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam tanggung jawab. Dan ketika tanggung jawab telah menjadi kebiasaan, penjaga tidak perlu lagi berjalan di antara pepohonan. Ia telah menjadi nafas yang tak terlihat. Nafas yang mengingatkan tanpa menakutkan. Dan malam itu begitu sunyi. Sunyi yang utuh. Seperti halaman terakhir dari sebuah kisah panjang yang tidak lagi memerlukan saksi. Fajar terakhir dalam kisah ini datang tanpa pertanda. Tidak ada cahaya yang lebih terang.
Tidak ada angin yang berbeda. Desa bangun seperti biasa. Ayam berkokok, asap dapur naik tipis, anak-anak berlari menuju sungai dengan tawa yang ringan. Segala sesuatu tampak sederhana. Namun justru dalam kesederhanaan itulah makna paling dalam tersembunyi. Rangga berdiri di depan rumahnya yang kini terasa lebih sunyi dari dulu, bukan karena kehilangan, melainkan karena perjalanan telah sampai pada pemahaman. Ia memandang hutan untuk waktu yang lama. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi kegelisahan. Ia tahu. Lodaya tidak pernah benar-benar datang untuk tinggal selamanya. Ia datang untuk mengajarkan. Dan setelah pelajaran tertanam, kehadirannya menjadi tak terlihat. Desa kini hidup dalam keseimbangan yang tidak dipaksakan. Tidak karena takut, tidak karena ancaman, melainkan karena sadar. Orang-orang bekerja dengan cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Mereka menanam bukan hanya untuk panen, melainkan untuk menjaga tanah tetap hidup. Mereka membangun bukan untuk memamerkan, melainkan untuk melindungi keluarga. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang batas yang dihormati, bukan tentang bayangan yang mencabik. Suatu sore Rangga kembali berjalan ke pohon Kiara. Ia tahu ini bukan perpisahan dengan sosok, melainkan perpisahan dengan ketergantungan. Ia berdiri lama di sana, mendengar desiran daun yang kini terdengar seperti doa yang lembut. Angin menyentuh wajahnya pelan. Untuk sesaat, ia merasakan getar yang sangat halus di tanah. Bukan langkah berat, bukan getaran besar, melainkan denyut kecil yang tenang. Seperti jantung yang berdetak dalam harmoni. Rangga tersenyum. Ia tidak perlu melihat bentuknya lagi. Ia tahu. Lodaya kini hidup dalam setiap keputusan yang diambil dengan hati-hati. Dalam setiap tangan yang berhenti sebelum melampaui batas. Dalam setiap niat yang dibersihkan sebelum menjadi tindakan. Senja turun perlahan. Cahaya jingga menyentuh batang pohon Kiara. Untuk sepersekian detik, di antara bayangan dan cahaya, tampak garis belang yang samar. Bukan jelas, bukan tegas. Hanya isyarat. Sebuah pengingat bahwa penjaga tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah wujud. Menjadi kesadaran. Menjadi nurani. Menjadi batas tak terlihat yang lebih kuat dari dinding batu. Rangga menunduk untuk terakhir kalinya. Bukan pada sosok, melainkan pada hikmah yang telah membentuk dirinya. Desa itu akan terus hidup. Generasi akan berganti. Cerita akan berubah. Namun selama keseimbangan dijaga, lodaya akan tetap ada. Tidak di mata, tidak di kabut, melainkan di dalam hati. Dan sunyi tidak lagi terasa menakutkan. Sunyi kini adalah ruang untuk mendengar diri sendiri. Ruang untuk bertanya, apakah aku masih menjaga batas? Atau mulai melupakannya? Karena sesungguhnya, penjaga terbesar bukanlah harimau di hutan, melainkan kesadaran yang tak pernah tidur. Demikian kisah harimau lodaya yang bukan sekadar legenda, melainkan cermin tentang keseimbangan dan tanggung jawab. Jika kisah ini menyentuh hatimu, dukung channel ini dengan subscribe dan bagikan kepada mereka yang perlu mendengarnya, karena setiap dari kita adalah penjaga bagi batas yang telah dititipkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.